Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran ya, yaitu pembelajaran yang kelima, tema 3 subtema 2. Di sini materi ringkasan yang akan kita bahas yaitu mengenai menyimpulkan makna kosakata pada iklan layanan masyarakat, juga mendefinisikan penyebab penyakit pada organ pencernaan. Sebelumnya kalian boleh baca terlebih dahulu ya pembelajaran 5 dan pembelajaran 6-nya. Nah, di sini boleh kalian baca mengenai percakapan mengenai iklan ya. Kalian baca sampai selesai. Nah, di sini ada juga contoh iklan layanan masyarakat ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa materinya mengenai menyimpulkan makna kosakata pada iklan layanan masyarakat. Ini contohnya ada banyak kosakata ya. Contoh, iklan layanan masyarakat ini berhubungan dengan kesehatan ya. Di sini kosakatanya ada sayangi usus Anda, sayangi saluran pencernaan Anda. Nah, di sini iklan ini menghimbau kepada kita sebagai pembacanya yaitu untuk menjaga kesehatan usus ya. Dari apa? Dari hal-hal yang menyebabkan usus kita itu memiliki kelainan. Maka kita harus merawatnya atau menjaganya. Maka di sini dihimbau untuk menjaga saluran pencernaan, khususnya di sini usus ya. Di sini lihat, kita dihimbau untuk melakukan hal-hal berikut. Ketika kita mengunyah makanan, maka kita harus mengunyahnya dengan baik ya. Sekitar 36 sampai 40 kali kunyahan kalau bisa ya. Sampai kunyahan itu sampai 26 sampai 40 kali ya. Kemudian mengkonsumsi makanan berserat, minum 8 gelas sehari, batasi asupan daging, hindari makanan dan minuman dingin, makan secara teratur dan atasi stres. Nah, itu diantara hal-hal yang dapat menjaga atau merawat saluran pencernaan khususnya usus ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya penyakit pada organ pencernaan manusia. Materi kita tadi mendefinisikan penyebab penyakit pada organ pencernaan. Nah, di sini ada yang namanya penyakit gastritis ya, gastritis. Apa itu penyakit tersebut? Yaitu suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan lendir dinding lambung. Nah, di situ ada infeksi ya. Karena disebabkan oleh apa? Yaitu penderitanya memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Nah, sehingga timbul penyakit ini ya. Atau juga kemungkinan lainnya penyebabnya kadar asam kloridanya terlalu tinggi. Nah, itu penyebab dari penyakit gastritis. Kemudian selanjutnya penyakit radang usus buntu. Nah, ini adalah penyakit infeksi pada usus buntu. Biasanya gejalanya sakit perut di sebelah kanan bawah. Nah, sehingga usus tersebut naik, tersumbat lalu tertutup. Nah, penyumbatannya itu bisa terjadi karena bahan makanan atau makanan yang kita bawa dari mulut kemudian tidak terproses seperti biji terung atau biji cabai ya misalkan. Itu kan susah untuk dileburkan di dalam pada saat mencerna makanannya itu ya prosesnya. Nah, sehingga menyebabkan dinding usus tersebut terinfeksi. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu
pencegah atau pengobatannya ketika mendapatkan penyakit ini, yaitu harus operasi ya, memotong usus buntu. Untuk selanjutnya yaitu radang dinding lambung. Nah, ini penyakit ini gejalanya itu sulit bernapas ya, napasnya sulit, atau juga kotoran atau feses warnanya gelap bercampur darah, sakit kepala. Nah, itu gejalanya. Penyebabnya bisa dari makanannya, alergi makanan, obat-obatan, atau bakteri juga. Nah, yaitu pengobatannya seperti apa? Yaitu harus diberi antibiotik ya, untuk penyakit radang lambung ini yang disebabkan oleh bakteri ya tentunya. Kemudian yang selanjutnya ada bahaya makanan cepat saji. Nah, yang dimaksud makanan cepat saji itu adalah makanan-makanan yang disajikan atau dibuat secara cepat ya. Di sini ada gambar-gambarnya, contohnya tuh. Nah, ini ada bahayanya daripada makanan-makanan yang tidak disajikan dengan cepat. Contohnya seperti kita memasak makanan kita di dapur. Nah, itu kita proses, dipanaskan sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini adalah makanan cepat saji. Nah, ini bahayanya, efeknya lebih besar ya. Silahkan baca untuk bahayanya atau informasi lainnya. Nah, kita berlanjut ke teks berikutnya, yaitu mengenai tarian. Di sini kalian tinggal baca ya, tari baron. Kalian baca sampai selesai. Lanjut ke percakapan juga kalian baca ya. Kemudian kita berlanjut ke pembelajaran yang ke-6. Nah, di sini materinya yaitu ada tentang iklan maupun tari tradisional dan bunga rampai. Nah, di sini contoh menyusun buku bunga rampai. Apa sih maksudnya menyusun buku bunga rampai ini? Nah, yaitu di sini ya. Misalnya kita menyusun sebuah buku itu berisi tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang di dalamnya itu kita mengambil dari sumber lain ya. Misalnya ada satu artikel tapi temanya atau judulnya mengenai artikel tersebut, kita susun di dalam sebuah buku. Kemudian kita punya artikel lain lagi di majalah yang lain, kita susun lagi ke buku tersebut. Nah, itu namanya buku bunga rampai, sehingga tersusun menjadi satu buku. Nah, itu yang dimaksud dengan buku bunga rampai ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca. Di sini ada juga yang membaca teks percakapannya, kalian baca sampai selesai ya. Nah, sampai selesai pembelajaran ke-6-nya. Juga jangan lupa membaca untuk glosarium dan rangkumannya. Nah, di sini ada hal-hal penting yang harus kalian baca dan simak informasinya. Nah, itu saja ya untuk pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, untuk pembelajaran hari ini tidak ada evaluasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.